Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya sudah semangat belajar ya. Gimana nih kabar anak-anak ibu yang solihah semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tematik ya. Silakan dibuka buku tema 2. Sudah disiapkan? Buku dan alat tulis ya. Ya, Bu. Ya. Sekarang kita memasuki subtema keempat, pembelajaran 5 dan 6. Ya, kita mulai dari pembelajaran ke-5 dulu. Sebelumnya, kita sudah membaca cerita tentang sikap Nina yang menyayangi hewan peliharaannya. Ya, nah sekarang kita akan membaca kisah lain ya. Kita akan membaca dongeng tentang kera dan rusa ya. Coba anak-anak semua dibuka buku paketnya halaman 112. Ayo dibuka. Sudah dibuka Sudah, semuanya? Bu. Sudah, Bu. Baik. Bu. Nah, coba siapa berani? Siapa yang mau duluan baca? Ayo. Saya, Bu. Oke, Reni Tania hebat. Silahkan dibaca ya. Ya, Bu. Kera dan rusa. Suatu siang yang terik, tampak seekor rusa sedang berjalan tertatih-tatih. Nafasnya terengah-engah karena sangat kelelahan. Kebetulan di depan ada sebuah pohon rindang. Di pohon itu tampak ada seekor kera sedang duduk di cabang pohon. Rusa pun memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sebentar. "Oh rusa, kamu tampak lelah sekali. Kamu mau kemana?" tanya kera dari atas pohon. "Aku sangat haus, kera. Aku mencari sungai untuk minum, tapi sampai sekarang belum menemukannya. Apakah kamu tahu di mana sungai yang paling dekat dari sini?" jawab rusa. "Aduh, kasihan sekali kamu rusa. Kalau kamu mencari sungai, dari sini masih sangat jauh. Tapi di ujung jalan ini ada sebuah danau. Air di sana cukup jernih. Kamu bisa minum di sana," ucap kera. "Oh, benarkah kera? Terima kasih banyak," sahut rusa. Oke, Reni Tania, cukup. Terima kasih ya. 100 untuk Reni Tania. Oke, sekarang siapa yang mau melanjutkan? Ayo, ayo. Saya, Bu. Oke, Bu. Puji, silahkan dilanjutkan. Rusa pun mencoba bangkit dan berjalan sesuai petunjuk kera. Setelah berjalan dengan susah payah, akhirnya rusa menemukan danau seperti yang dikatakan kera. Rusa pun menghilangkan rasa haus dengan meminum air danau tersebut. Wah, ternyata kera itu benar. Dia kera yang sangat baik. Aku akan membalas kebaikannya di lain waktu, gumam rusa. Setelah cukup meminum dan beristirahat, rusa bergegas untuk pulang ke rumahnya. Untuk menuju ke rumahnya, rusa harus melewati jalan sama seperti saat ia berangkat. Oh ya, nanti aku akan menemukan kera lagi dan mengundangnya ke rumahku sebagai bentuk terima kasihku, pikir rusa. Oke, Puji, cukup ya. Terima kasih Puji, hebat ya. Coba sekarang siapa lagi nih? Oh iya, satu lagi. Oh iya. Silahkan dilanjutkan. Namun, saat melewati pohon tempat beristirahatnya, rusa tidak melihat kera. Pohon itu tampak kosong. Akhirnya, rusa memutuskan untuk langsung kembali ke rumahnya saja. Tiba-tiba, di balik semak-semak di tepi jalan, terdengar suara samar-samar. Rusa merasa takut mendengar suara itu. Rusa pun mempercepat langkahnya.
Namun, suara samar-samar justru terdengar semakin jelas. Kini, Rusa mendengar suara tangisan dan permintaan tolong. Ternyata tangisan itu berasal dari kera yang terperosok ke dalam lubang di semak-semak. Udah, Bu, apa masih lanjut? Oh, cukup ya. Ya, terima kasih Nura. Hebat ya, anak-anak ibu hebat semuanya. Ya, gimana nih, ngerti gak ceritanya? Mengerti, Bu. Oh iya, mengerti ya. Nah, cerita tentang kera dan rusa ini belum selesai. Ya, belum ada penyelesaian akhir ceritanya. Nah, maka dari itu, anak-anak semuanya silahkan lanjutkan cerita tentang kera dan rusa ini. Terserah teman-teman semua ya. Mau kelanjutannya seperti apa? Dituliskan di buku tulis, kemudian nanti hasilnya difotokan ya, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp ya, japri ke nomor ibu. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Baik. Oke. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Di sini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Nah, Ibu di sini punya soal cerita ya. Joni memotong apelnya menjadi 2 bagian sama besar. Joni kemudian makan 1 bagian. Ibu memotong apel miliknya menjadi 4 bagian sama besar. Ibu kemudian makan 2 bagian apel berikut. Nah, di sini ada gambar apel yang dibelah 2 milik Joni dan yang dibelah 4 milik Ibu. Nah, di sini bagian apel yang dimakan Joni dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2. Sedangkan bagian apel yang dimakan Ibu dapat ditulis dalam bentuk pecahan 2/4. Nah, siapakah yang makan bagian apel yang paling besar? Ada yang tahu? Joni, Bu, Joni. Bu. Nah, coba sebenarnya di sini Ibu jelaskan ya, tidak ada yang makan apel lebih besar karena bagian yang dimakan Joni baik Joni maupun Ibu sama-sama besarnya. Cuman bedanya jika Joni 1 buah apel itu dibagi menjadi 2 bagian, sedangkan Ibu 1 buah apel dibagi menjadi 4 bagian. Nah, pecahan yang berbeda pembilang dan penyebutnya dapat bernilai sama. Seperti yang tadi ya, 1/2 dan 2/4. Namun dari 1 apel yang sama. Bagaimana? Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya kita perhatikan gambar segi 4 di atas. Lihat di situ ada gambar segi 4, 3 segi 4. Tetapi ada perbedaannya. Gambar pertama itu ada 2 bagian dan yang 1 bagiannya itu diarsir. Kita bisa menyebutnya nilai pecahan 1/2. Lalu lihat gambar segi 4 yang kedua, di situ ada 4 bagian, tapi yang diarsirnya 2. Jadi nilai pecahannya 2/4. Dan yang paling bawah ada segi 4, tetapi diarsirnya 4 dan ada bagiannya 8. Kita sebut nilai pecahannya 4/8. Perhatikan bahwa bagian pecahan yang diarsir besarnya sama.
Pecahan yang bernilai sama disebut pecahan senilai. Pecahan 1/2 dan 2/4 serta 4/8 merupakan pecahan senilai. Ada yang tahu pecahan senilai itu apa? Yang sama penyebutnya kali, Bu. Ada lagi? Makasih untuk Reni Tania. Asma, Puji, ada yang tahu Nggak tahu. pecahan yang senilai itu apa? Pecahan campuran, Bu. Pecahan campuran, boleh. Ada lagi? Nggak ada. Ya udah. Jadi, kenapa disebut dengan pecahan senilai? Karena nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Contohnya, Bu. Contohnya 1/2 dan 2/4. Ketika dibagi 4/2. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. 2. Kan tetap 1/2. Oh, 8 juga iya. 8 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Jadi tetap aja 1/2. Jadi nilai yang dikalikan dan dibagi itu bilangannya sama. Paham? Paham, Bu, paham. Baik. Paham, Bu. Baik, anak-anak, materi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang PPKN. Di situ ada gambar seorang kakek-kakek yang sedang memberi makan seekor domba ya. Jadi kakek ini bernama kakek Tony yang memperkerjakan beberapa orang untuk mengurus peternakannya. Ada yang bertugas mencari rumput untuk makan kambing, memberi makan sapi, membersihkan kandang. Mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Namun tujuan yang sama yaitu agar ternak-ternak kakek sehat dan terawat. Ada yang tahu selain tujuan? Oke. Materi yang Oke, barusan sedikit error ya anak-anak. Jadi di sini tujuan Pak Tony itu untuk apa sih kira-kira, ada yang tahu? Kali, Bu. Mempermudah pekerjaannya jadi dibagi-bagi gitu. Ya, Baik. cepat selesai. Baik. Selain itu juga Pak Tony memberikan lapangan pekerjaan ya, betul nggak? Jadi Pak Tony ini memberikan lapangan pekerjaan kepada para pekerja yang membutuhkan pekerjaan, sehingga dengan Pak Tony mencari makan kambing, memberi makan sapi, tidak mungkin kan Pak Tony itu memberikan makanan kepada sapi atau hewan-hewannya itu sendiri karena terlalu banyak, sehingga membutuhkan beberapa orang sehingga membuat lapangan pekerjaan. Baik. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya, di sini ada gambar yang pertama seorang, ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Seseorang apa? Petugas keamanan, Bu. Baik. Yang gambar yang kedua? Ketua RT seperti pamanku. Yang gambar ketiga? Petugas kebersihan. Baik, terima kasih buat Nura dan juga Reni. Jadi di sini setiap petugas itu memiliki perannya masing-masing. Contohnya seperti petugas keamanan, misalnya menjaga keamanan dari adanya perampokan atau kejahatan di lingkungan masyarakat. Yang gambar kedua, Ketua RT. Ketua RT ini tugasnya memelihara kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat, mengembangkan aspirasi rakyat, membantu menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Lalu gambar yang ketiga adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini perannya sebagai menjaga kebersihan.
Petugas kebersihan ini perannya untuk menjaga kebersihan. Baik, ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah cukup mengerti. Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, itu dia pembelajaran tematik kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang disampaikan Ibu hari ini? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Dongeng, kita belajar dongeng, pecahan, sama itu Bu, yang petugas-petugas gitu. Oh iya, terima kasih Reni. Betul ya. Tadi kita sudah belajar tentang pertama ya, kita sudah membaca bersama-sama dongeng Kera dan Rusa ya. Nah, untuk itu kelanjutan ceritanya dan juga pelajaran yang bisa diambilnya kalian tuliskan di buku ya, di buku tulis masing-masing. Kemudian tadi yang kedua kita sudah belajar tentang pecahan senilai ya. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar tentang pembagian peran ya untuk setiap kegiatan supaya mudah dilakukan dan cepat terselesaikan. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, ada yang mau bertanya? Bu. Baik, ya. Kalau begitu, kita cukupkan untuk hari ini, ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk semuanya dan juga diamalkan ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.